Teruntuk kalian semua yang sering komen di Ngelantur, "Bang, lu gak usah jadi kacang lupa kulitnya, Bang. Lu gak usah jadi penyepong film luar. Giliran film lokal lu bilang sampah, film luar lu bilang bagus." Nah, ini adalah waktu yang sangat-sangat tepat untuk menonton review Ngelantur sampai habis ya. Biasakan, jangan nonton cuman setengah-setengah. Akibatnya jadi seperti itu. Untuk filmnya sendiri yang bisa gue nilai, ya sampah ya. Gua langsung aja. Ya, karena emang kebetulan ada dua film horor yang tayangnya tuh barengan. Yang satu dari lokal, yang satu dari Hollywood. Dan dua-duanya sama-sama mengutamakan jump scare dalam metode film horornya gitu. Yang film lokal udah gue review kemarin, judulnya itu Do You See What I See? Dan secara mengejutkan, gue lumayan suka gitu mengenai jump scare-nya, juga bisa dibikin dik-dak-dik-duk-der gitu nonton filmnya. Sedangkan yang satu ini nih yang bakal kita bahas kali ini. Ya, kita bahas aja lah sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip, Blow On. Jangan lupa kalian semua. Oke, balik lagi, kita akan mereview film horor sampai mampus. Bisa gila gue ya. Dan seperti biasa, gue pengen ingetin kalian buat join grup Telegram Ngelantur Corps. Linknya udah gue taruh di description box. Kalian semua bisa diskusi bareng 1.300-an Ngelantur Corps yang lainnya. Bahkan udah 1.400 sekarang jumlah member kita. Ya tinggal join aja, kita bisa diskusi seputar perfilman, TV series, dan ngobrol-ngobrol lah ya sama gue sama yang lainnya. Feel free aja to join. Oke, gak usah banyak bacot, kita langsung masuk ke judul film yang akan kita bahas kali ini adalah Tarot. Film yang satu ini diadaptasi dari novel karya Nicholas Adams tahun 1992, judulnya itu Horoscope. Dan film yang satu ini disutradarain sama Spencer Cohen dan Anna Hellberg. Kalau kalian cari-cari mengenai dua sutradara ini, ya kalian bakal mengetahui kalau misalnya ini adalah debut mereka di film layar lebar gitu. Kayak misalnya si Spencer Cohen mungkin udah pernah jadi penulis naskah untuk film-film lain. Dan dia pernah bikin film pendek juga kalau nggak salah. Tapi film layar lebar, ini debutnya mereka. Dan terlihat sekali ya, memang film yang satu ini masih mentah banget. Dan terlalu template ya. Oke, gue kasih sinopsis singkatnya dulu aja kali ya mengenai film yang satu ini. Mengisahkan sekelompok mahasiswa yang sedang pengen merayakan ulang tahun temennya. Dan mereka menyewa sebuah rumah tua lah gitu ya. Dan ketika mereka lagi asik-asik main di situ, mereka menemukan ada sebuah basement rahasia ya di tempat rumah yang mereka sewa itu. Ini cerita-cerita yang template lagi. Ya udah biasa lah kalau film-film kayak gituan. Dan ya tentu saja ketika mereka masuk ke ruang bawah tanah rahasia itu, mereka menemukan sebuah kartu tarot. Kartu tarot yang terkutuk. Dan masing-masing dari mereka itu diteror sama makhluk yang ada di dalam gambar kartu tarot terakhir mereka tuh. Ketika mereka mainin kan ada kartu tarot terakhir tuh. Nah, makhluk yang ada di gambar kartu tarot itu yang neror mereka tuh masing-masing. Jadi ya ini film menurut gue cuma jualan jump scare doang ya. Sama sekali nggak ada hal baru atau hal yang spesial dari film ini. Lu mau apa? Sini, gua kasih tahu dah. Lu mau cerita mengenai sekelompok orang yang mati secara tragis gitu ya, satu persatu. Mending lu nonton Final Destination, ya kan? Atau lu misalnya mau setan yang ditampilkan secara mengerikan, ya mending lu nonton film It aja. Atau nonton film The Thing tuh, tahun 1982. Wow, itu jauh lebih ngeri. Bisa-bisa lu nggak bisa tidur 7 hari 7 malam tuh. Atau lu mau nonton film mengenai sebuah permainan yang berakhir menjadi tragis gitu, menjadi sebuah film horor. Ya, lu nonton aja Ouija ya kan, Papan Ouija kalau kalian tahu tuh. Atau bahkan ya, Jumanji pun gitu ya, film keluarga yang gue nonton dari kecil ya. Gue kalau nonton pas masih bocil, nonton film Jumanji sama film tarot gitu ya, disandingin gitu ya. Kayaknya gue bisa lebih takut nonton Jumanji gitu. Jujur aja nih ya, tadi kan gue baru selesai nonton nih filmnya. Baru aja gue nonton tadi kan. Gue hampir tidur bos, bener-bener kayak hampir tidur, udah bener-bener berat banget mata gue. Bukan karena gue susah tidur malamnya atau gue nggak bisa tidur malamnya, gue masih keadaannya masih prima gitu. Dan gue hampir tidur karena memang ceritanya kayak udah gue tonton 1000 kali ya film yang modern kayak begini gitu. Oke, gue tahu ini film mengandalkan jump scare. Mending kalau jump scare bagus bos. Masalahnya jump scare juga nggak bagus. Nggak ada something yang bisa bikin gue kaget gitu. Nggak ada satupun jump scare yang ada di film ini yang bisa bikin gue kaget. Sama sekali. Nggak ada sama sekali momen dimana jantung gue tuh kayak berhenti sesaat gitu ya. Nggak ada. Ya kan? Ya udah jantung gua konstan aja, biasa jeduk jedak gitu ya. Kalau kita compare sama film horor sebelah yang gua review kemarin, kalian bisa cek lah review dari gua tuh Do You See What I See. Itu meskipun di akhir-akhir pocongnya misalnya udah sering muncul, udah repetitif, udah mulai bosen ya. Tapi at least di awal-awal film itu gua anjing gitu kayak
wah sumpah ini jump scare kapan nih? Itu gue nggak bisa tebak gitu ya. Sedangkan film yang satu ini bos, mohon maaf ya, semuanya bener-bener kayak gue nonton monoton. Seakan-akan dalam hati gue ketika nonton film ini, sini mana jump scare, sini keluarin aja semuanya dah. Karena jump scare tuh bener-bener bertubi-tubi ya. Kalau lu gampang kagetan orangnya dan lu gampang kayak kena kaget kalau misalnya denger suara yang kayak misalnya nah, kalau misalnya lu kaget denger kayak gitu, ya lu mungkin bisa kagetan gitu nonton film tarot gitu. Mohon maaf banget ya yang lagi pakai headset ya. Karena gini, menurut gue cuma ada dua hal yang nge-carry film ini. Kalau misalnya nggak ada dua hal ini, sumpah itu bener-bener dari yang gue udah mau tidur, ini bener-bener bisa tidur pulas beneran sampai dibangunin petugas bioskop, bisa jadi ya. Kalau nggak ada dua hal ini yang nge-carry nih. Yang pertama, Jacob Batalon. Nanti kita bahas, ini masalah aktor ya, masalah acting. Cuma yang kedua adalah scoring. Nah, kalau ngomongin scoring musik, ini sebenarnya cukup bagus ya filmnya ya. Dalam artian cukup berkelas, apalagi lu nonton di bioskop. Scoringnya tuh surround gitu, bener-bener 8 dimensi. Wow. Jadi kayak dari mana-mana gitu. Cukup menegangkan dan apalagi volumenya cukup maksimal, kenceng banget. Setiap kali ada jump scare itu bener-bener muka setan diperlihatkan dengan scoringnya yang kayak sound design-nya ya. Sound design-nya tuh bener-bener wow, kenceng banget gitu. Nah, tapi uniknya ada satu hal yang gue pelajari dari film yang satu ini yang belum gue temukan di film horor lain nih gitu. Ini baru gue dapatkan nih, ilmu baru nih. Dimana kan gue udah sering bilang sama kalian ketika gue nge-review sebuah film horor, kalau misalnya lu mau buat sebuah film horor yang jump scare-nya berhasil, ya jangan pakai scoring musik yang terlalu over didramatisir terus menerus gitu. Tapi lu perlu banget buat momen dimana gak ada musik sama sekali, moment of silence, dan dari moment of silence yang gak ada suara sama sekali, tiba-tiba lu kasih volume yang maksimal. Jadi ada kontras di situ antara suara yang tinggi sama yang tanpa suara, sehingga ada momen element of surprise. Element of surprise. Jadi ya penonton bisa dibikin kaget. Itu yang gue tangkap. Dari dulu gue selalu mikir gitu. Kalau misalnya kayak gitu selalu berhasil. Gue yakin itu rumus yang paling gampang untuk membuat penonton kaget. Tapi gue salah. Ternyata itu bukan kasta tertinggi dalam membuat penonton bisa kena jump scare gitu. Ternyata kasta tertinggi dalam membuat penonton kena jump scare itu adalah atmosfer dulu nih. Jadi atmosfer itu kasta lebih tinggi dibandingkan tata suara. Tata suara menurut gue kayak levelnya di bawah itu. Jadi atmosfernya dulu, build up horornya dulu yang paling penting. Sepanjang kita nonton film ini, ya lagi-lagi kan kayak Final Destination ya. Masing-masing dari sekelompok mahasiswa ini diteror satu persatu dengan setan-setan yang gue nggak tahu menurut kalian serem atau enggak. Tapi yang pasti memang secara visual effect oke. Ya, visual effect setannya udah pasti kalau kita compare sama film lokal kita mah nggak ada apa-apanya lah. Kalau ngomongin visual effect sama film luar udah pasti kalah jauh. Apalagi ini buatan Sony ya. Secara budget mah juga udah jauh gitu kan. Cuma maksud gua, meskipun setannya di Hollywood di film tarot ini jauh lebih serem dibandingkan Indonesia, tapi atmosfernya itu sama sekali nggak kebangun gitu. Jadi gua nggak ada sama sekali perasaan was-was di mana jiwa gua tuh bisa masuk ke dalam film itu. Jadi into gitu. Jadi ada kayak semacam koneksi ya antara penonton sama filmnya. Nah, ketika koneksi itu udah terjadi nih ya, itu bikin penonton jadi was-was pengen nonton film kayak kemarin kita bahas film Do You See What I See. Nah, di sini nggak kejadian. Gua kasih perumpamaan kayak gini nih. Misalnya lu lagi dikagetin sama temen lu dan itu unexpected. Harusnya normalnya lu bakal kaget karena itu unexpected, sangat tidak terduga. Jadi ketika lu dikagetin sama temen lu dan lu nggak kaget, pernah nggak? Pernah kan kalian ngalamin yang kayak gitu? Biasanya ketika lu dikagetin terus lu nggak kaget, terus lu bilang nggak kaget, gue lagi nggak mood buat kaget. Biasa gitu kan? Karena mood dulu nih. Itu yang paling penting. Ternyata memang mood itu harus di set up sedemikian rupa. Ketika memang mood lu udah siap, barulah formula yang tadi gue bilang mengenai kontras antara moment of silence tiba-tiba lu naikin volume, itu baru bisa berhasil. Gitu loh. Nah, lanjut lagi nih. Sekarang gue pengen ngomongin salah satu hal yang cukup fatal ya dari film ini, yaitu PG-13 ya. Kalau kalian nggak tahu, PG-13, parental guidance. Ketika lu belum berumur 13, ya lu harus ditemani sama orang tua kalau lu pengen nonton film ini. Artinya, gak boleh dikasih banyak adegan yang gore, yang sadis, yang brutal. Padahal, sebenarnya kalau kita lihat basic cerita fondasi dari film ini, harusnya tuh dibikin R-rated. Gitu loh, di atas umur 17. Kalau R-rated itu artinya kan restricted tuh. Jadi banyak adegan yang mungkin nggak sesuai. Buat anak kecil tuh nggak boleh nonton gitu. Nah, di film ini nggak. Jadi, ketika memang masing-masing mahasiswa ini diteror sama makhluk-makhluk yang sebenarnya cukup creepy, lu bayangin kayak badut
tiba-tiba malam-malam di tengah jalan, itu sebenarnya bisa jadi serem. Apalagi ketika momen-momen penyiksaan, ada banyak loh sebenarnya momen penyiksaan di sini, tapi jadinya nggak maksimal, jadi terkesan setengah-setengah karena ketahan sama PG-13 itu loh. Dan itu menurut gue fatal. Coba aja kalau misalnya film ini banyak nampilin adegan yang sadis, menurut gue ini bisa meningkatkan sedikit mengenai kesan horornya gitu. Karena memang ini film tipe horor yang bukan suspense yang psychological. Ini film horor yang ala-ala monster yang terornya berkali-kali beruntun, dan lu cuma ngandelin jumpscare yang jumpscare pun nggak berhasil. Artinya lu harus rely sama apa lagi? Rely sama gore-nya, sadisnya. Dan itu nggak ada. Harus ada kayak misalnya digergaji lah. Ada loh. Tapi dikasih lihat cuma pas gergajinya, terus kayak ekspresi orangnya. Nah, pas darah yang muncrat ketika orang digergaji itu nggak ada tuh. Momen-momen kayak gitu itu sayang banget sih. Ya gini loh, film kayak It aja atau film Abigail yang kemarin kita udah review, itu aja R-rated man. Padahal melibatkan bocil gitu kan. It itu kan mengenai anak-anak tuh yang naik sepeda. Kalau Abigail vampirnya kan bocil gitu. Tapi dikasih gore, sadis. At least itu bisa meningkatkan sedikit mengenai filmnya gitu. Ini kagak ada bos. Gore-nya nggak ada, jumpscare-nya nggak berhasil. Jadi apalagi yang berhasil? Nah, kita ngomongin sekarang karakterisasinya. Apakah karakterisasinya bagus? Kagak juga. Gini, gua ngomong tadi masalah sekelompok mahasiswa yang diteror sama makhluk-makhluk gara-gara mereka main tarot. Ini banyak ya mahasiswanya ya. Gak cuma 1, 2, 3, atau 4. Lebih dari 5. Bahkan kemarin yang gua bantai, gua kritik abis-abisan KKN itu aja kan, ya 5 kan. Kalau nggak salah karakter yang mereka melakukan KKN itu 5 kalau nggak salah. 5 itu aja udah kewalahan tuh sutradaranya buat nge-develop karakter mereka supaya punya peran penting gitu. Kayak ada 2 yang kayak gara-gara penting-pentingnya tuh, ya kan? Ya, yang 3 ya terlibat masalah sendiri gitu. Ya, 2-nya jadi kebuang. Nah, film ini lebih parah lagi, bos. Lebih dari 5 gue sampai lupa, dan gue sama sekali nggak peduli sama karakternya. Namanya siapa, lu mau namanya Jafar, Udin, Budi, Anto lah, ya suka-suka lu. Gue juga kagak peduli mau diganti namanya. Karena gue sama sekali nggak dapet relation sama karakternya. Bahkan mau dikasih adegan emosinya nggak bakal berhasil. Kenapa? Karena karakternya itu sama sekali nggak relate buat penonton. Ada satu karakter yang paling gue inget dari film ini, ya namanya si Paxton, diperankan sama Jacob Batalon. Makanya gue tadi bilang kan, cuma ada 2 hal yang nge-carry scoringnya sama si Jacob Batalon. Ini pun nge-carry-nya tuh bukan dalam hal horornya. Padahal kan ini film horor ya, harusnya kan bisa bikin penonton mencekam. Ini nge-carry-nya at least bikin gua nggak tidur. Dalam artian dia bisa memberikan nuansa komedi yang mencairkan suasana. Supaya gua bayangin kalau nggak ada karakter si Paxton yang diperankan sama Jacob Batalon ini, beneran tidur gitu. Meskipun ya lagi-lagi karakter dia selalu ya film-film lain juga sama-sama aja sih. Karakternya selalu nuansa komedi, ngomongnya banyak banget gitu sepanjang film, ngomong terus. Tapi di sini at least memberikan hal itulah. Tapi ketika kita inget ini horor, nggak ada pengaruhnya gitu loh. Dan yang terakhir masalah cerita nih. Nah, ini juga parah juga ini. Ya, lu bayangin. Ini kan ngomongin kartu tarot yang terkutuk. Berarti ada misteri di situ yang kita harus cari. Kenapa kartu tarot ini bisa terkutuk? Artinya ini udah ada misteri yang harusnya ngehook penonton dari awal film sampai ke akhir film. Ya mungkin teror horornya di situ. Nah, di akhir harusnya ada apa ya? Ada semacam rilis gitu sebagai penonton kayak, oh ini dia endingnya. Ini yang pengen gua tahu dari film ini. Nggak ada momen seperti itu sama sekali. Kenapa? Karena sejarah mengenai kartu tarot, antagonisnya siapa, itu semua cuma dilakuin lewat narasi, cuma diomongin. Oh dulu seperti ini, lagi-lagi dongeng. Sebenarnya kalau kita perhatiin lagi-lagi tuh basic ceritanya tuh bagus ya. Ya ini kan terinspirasi dari novel si Nicholas Adam tadi tuh. Sebenarnya gue yakin novelnya cukup oke gitu. Kalau mau dibikin eksekusi filmnya lebih bagus, dipecah gitu misalnya, lu bayangin ya, plot cerita dipecah. Jadi antara masa lalu sama masa depan itu benar-benar dikulik lebih lanjut. Jadi nggak masa lalu di sini doang, sisanya masa depan gitu ya. Itu yang terjadi di film ini. Coba aja kalau misalnya masa lalu sejarah mengenai kartu tarot ini dibikin jadi sebuah setup, kita telusuri pelan-pelan jejak misterinya tuh. Nah, lu kasih punchline di akhir, kasih plot twist or something like that gitu, kayak itu bakal jadi jauh lebih menarik. Tapi alih-alih melakukan hal tersebut, 2 sutradara di film ini cuman melakukan cerita yang menurut gue bisa dibuat sama anak SD. Saya
Dilan. Gue yakin anak SD atau anak dari SMPN negeri berapa yang juara cerpen itu ya, lo itu bisa tuh bikin film kayak begini gitu. Ya nggak ada lagi yang bisa gue bahas lagi sih mengenai film tarot gitu. Gue nggak ngerti kenapa banyak yang minta review. Bang ini bagus menurut gue, kayak bagusnya di mana? Ya bukan yang nggak ada sama sekali yang bagus dari film ini, enggak lah, pasti ada lah kecil-kecil hal-hal. Ya sebenarnya dari segi aspek visual sebenarnya oke-oke aja, bahkan setan-setannya sebenarnya cukup mengerikan sebenarnya gitu. Tapi ya eksekusi filmnya tuh karena ceritanya begitu doang, karakternya nggak ada yang menarik sama sekali, dan jump scare bener-bener kayak 1 juta kali ada muncul di film ini, jeng jong jeng. Ya itu sih dari gua, nggak ada yang menarik. Jadi gua bakal kasih final score 5,7/10 alias sampah. Gitu aja untuk review kali ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, gue yakin banyak yang debat sama gue, kalian tulis di kolom komentar biar kita bisa adu argumentasi, ada dialektika yang terjadi gitu sama ngelantur corps yang lain. Jangan lupa juga silakan join membership community yang belum, mulai dari 1.000 per hari. Kalian bisa join di critical thinking dan bisa upgrade di ngelantur thinking buat dapetin video khusus edukasi dari gue tambahan mengenai perfilman gitu ya. Bisa dapet tiket nobar gratis dan official merchandise dari ngelantur secara diskon, bahkan buku secara gratis yang gue gambar sendiri bukunya. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.